Saya memberitakan tentang nama Yesus. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Ketika kita baca Bible, itulah yang kita sampaikan. Kita nggak usah terikat dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogma. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa di sorga. Betul bang, betul. Yesus itu hambanya Bapa di sorga. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan video ini cukup viral juga beberapa hari belakangan ini. Setelah sebelumnya Edis TV juga membuat sebuah sensasi di kalangan para pendeta dan di kalangan kekristenan sendiri. Viral sebelumnya perkataan Edis yang menyampaikan bahwasanya peristiwa penyaliban itu adalah ide dan rencana dari iblis, sehingga di kalangan kekristenan, khususnya di kalangan pendeta sendiri, itu menjadi debatable dan kontroversi. Bahkan ada yang marah dan murka serta ya macam-macam lah berkaitan ucapan Edis tersebut. Dan ternyata tidak sampai di situ. Di akhir-akhir ini atau di beberapa waktu sebelakangan ini, setelah ada ucapan Edis menyatakan penyaliban itu adalah rencananya iblis, dia memberikan satu statement bahwasanya Yesus punya Tuhan. Ini menarik, saudara. Ya. Kadang kalau menurut saya terkadang juga ada lempengnya juga ini kalau pemikiran si penghujat satu ini ya. Ya, saya katakan dia sebagai penghujat karena memang faktanya yang terjadi, penyampaian dia itu hanya sekedar untuk menghujat. Nah, kali ini kalau boleh saya katakan ini senjata makan tuan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hujatan yang disampaikan oleh Edis ternyata menyerang ke dalam sendiri tentang konsep ketuhanan Yesus itu sendiri. Nah, kalau sebelumnya orang menimbulkan permasalahan pernyataan Edis itu berkaitan tentang penyaliban Yesus adalah idenya Tuhan, idenya iblis. Sekarang pernyataan yang dia menyatakan bahwasanya Yesus punya Tuhan kembali menjadi polemik di kalangan kekristenan sendiri. Begini saudara, sebetulnya untuk kali ini berkaitan tentang pernyataan Edis, Yesus itu punya Tuhan, saya setuju. Untuk kali ini setuju dengan apa yang diucapkan oleh Edis. Ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Edis di dalam video singkat tadi. Pertamanya dia mengatakan bahwasanya Yesus itu punya Tuhan. Dan itu harus disampaikan secara jujur begitu. Kemudian yang kedua, dia mengajak kepada para umat Kristen untuk kembali kepada Bible, kepada ajaran Bible yang benar ya. Nah, ini menarik juga ya, khususnya berkaitan tentang teologis. Kemudian singkirkan yang namanya dogma. Nah, ini juga luar biasa ini.
Kenapa saya katakan demikian? Karena selama ini memang kekristenan itu menjalankan konsep-konsep keagamaannya itu berdasarkan dogma, doktrin dan dogma yang disampaikan oleh gereja kepada jemaatnya, dan itu yang dilaksanakan. Nah, ironinya dogma-dogma yang disampaikan, doktrin-doktrin yang diajarkan itu acap kali bertentangan dengan konsep Alkitab itu sendiri atau konsep Bible itu sendiri. Nah, salah satunya adalah konsep Yesus Tuhan, ya, atau konsep ketuhanan Yesus itu sendiri. Apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau dia punya Tuhan? Nah, ini nanti kita lihat ada beberapa ayat Bible yang membuktikan itu. Dan satu hal lagi, dia juga menyatakan Yesus hanya hamba Bapa yang di sorga. Nah, ini menarik ini, menarik. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, karena memang faktanya Yesus itu hanya seorang hamba, hanya seorang manusia, hanya seorang utusan. Ya, sebagaimana di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dan ayat ini memang cukup populer gitu ya. Kata Yesus di situ, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya ayat ini memberikan satu pemahaman, dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang utusan, hamba biasa, dan ini hanya membawa risalah, ya, membawa ajaran yang datang dari Bapa di surga ataupun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang Tuhan itu bukan Yesus, bukan Yesus. Dan kalau kita mau mencerna beberapa ayat, sangat banyak ayat sebetulnya di dalam Bible yang menyatakan Yesus itu punya Tuhan. Ya, Yesus punya Tuhan itu banyak sekali. Di dalam Bible itu dikatakan pernyataan demikian. Di antaranya ini, Saudara. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ada sebagian ayat itu dengan segala akal budimu. Nah, begitu ya. Nah, ini menunjukkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 ini menunjukkan indikasi tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Jelas dinyatakan seruan kepada Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernyataan itu juga dipertegas oleh Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 29, ya. Di dalam ayat itu kata Yesus, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernyataan kata-kata Tuhan Allah kita, kata-kata kita itu artinya Yesus juga termasuk di dalamnya. Tuhan Allah kita, Tuhan kalian dan Tuhan saya, seolah-olah Yesus ingin berkata begitu. Yang namanya Tuhan itu ya Allah, ya, dan dia Esa. Makanya Edis menyatakan tadi, Yesus punya Tuhan. Kemudian Mazmur pasal 22 ayat 2. Ini kisah di mana saat Yesus sedang disalib, terucap ungkapan panggilan Yesus untuk meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah itu statusnya? Ya, Tuhannya Yesus. Ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bayangkan, kalau dia Tuhan, lalu Tuhan mana lagi itu yang dia teriaki, yang dia minta pertolongan, yang dia di situ berteriak tak berdaya, ya, sehingga mohon bantuan kepada Tuhan yang di sini disebut adalah Allah. Ya, walaupun biasanya nih saudara-saudaraku yang beragama Kristen ngelesnya jawabannya ya saat itu unsur ketuhanannya keluar dari jasadnya, tinggallah unsur kemanusiaannya. Lah kalau begitu keabadiannya, sosoknya sebagai Tuhan dipertanyakan kalau begitu. Kemudian dalam Matius pasal 27 ayat 26, di sana juga dikatakan itu hal senada seperti apa yang di Mazmur tadi dijelaskan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu sama. Permintaan ataupun permohonan teriakan Yesus meminta bantuan kepada sosok yang dia pertuhankan. Ya, kemudian Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya,
enyahlah engkau iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menyatakan kepada iblis untuk mengabdi, menyembah hanya kepada Allah. Ya, kalau saat itu dia yang sebagai Tuhan, ini kisah ini adalah ketika saat Yesus itu diuji oleh iblis. Ya, nah pada akhir ujian itu Yesus mengatakan kepada iblis, menyatakan satu pernyataan bahwasanya yang harus disembah dan harus mengabdi itu hanya kepada Allah saja dan hanya kepada Dia saja, tidak boleh ada yang lain. Ya. Nah, kalau seandainya Yesus yang menjadi Tuhan, harusnya Yesus memerintahkan iblis untuk menyembah kepada Dia, untuk berbakti kepada Dia, kepada Yesus, bukan kepada Allah. Ini artinya memang Yesus punya Tuhan. Beberapa ayat ini membuktikan, mengindikasikan bahwasanya pernyataan Edis dalam hal ini tidak salah. Tidak salah. Bahwasanya Yesus itu memang punya Tuhan. Dan Yesus itu bukanlah Tuhan. Clear sampai di situ. Hanya saja memang ini jadi polemik, jadi problem, bertentangan dengan doktrin dan dogma yang diajarkan. Nah, itu yang tadi kata Edis, tinggalkan dogma, tinggalkan doktrin. Ya. Karena doktrin dan dogma ini bertentangan dengan Bible itu sendiri. Nah, dan ironinya ini sudah menjadi darah daging doktrin dan dogma itu di di kalangan kekristenan. Mereka sudah terlanjur meyakini bahwasanya Yesuslah Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan selain Yesus itu sendiri, ataupun Bapa dan Roh Kudus itu menyatu dalam diri Yesus. Sedangkan fakta yang terjadi dan apa yang ada di dalam Alkitab menyatakan bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan. Dia hanyalah utusan Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 3 itu menunjukkan atau mengindikasikan keterpisahan antara dirinya sebagai Tuhan, antara dirinya sebagai utusan Tuhan kepada zat yang mengutus dia sebagai Tuhan. Jadi dua hal yang berbeda. Maka pernyataan Edis dalam hal ini tidak keliru. Ya, walaupun ya ini jadi polemik dan pertentangan dan menjadi viral lah di kekristenan sendiri, khususnya di kalangan pendeta. Nah, bagi kita, saudara-saudara sekalian, ini pelajaran yang luar biasa. Tumben-tumbennya Edis justru menghujat dan menyerang kekristenan sendiri, setelah sebelumnya dia juga menyerang, dan kali ini juga menyerang kekristenan dan khususnya akidah dan keimanan Kristen itu sendiri. Menjadi pelajaran, dan kita semakin yakin bahwasanya yang Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan itu tidak saja diyakini oleh umat Islam, Yesus sendiri meyakini dengan jelas dan tegas pernyataannya dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi iktibar bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث